Gawat! Kawal demo Jokowi Endgame di Jakarta. 3.385 personel TNI Polri diterjunkan. Aksi demo Jokowi Endgame akan menjadi sejarah presiden terburuk dalam sejarah. Jokowi Endgame adalah bentuk kefrustasian akibat segala kejenuhan dan faktor ketidakpastian yang mendera masyarakat karena kondisi yang tak kunjung membaik. Bisa jadi, di antara yang melakukan demo juga adalah dulunya para pendukung Jokowi yang sekarang kondisi ekonominya sedang di ujung tanduk. Jokowi Endgame akan menjadi sejarah tentang Anda, presiden terburuk dalam sejarah, yang dimana pada era ini telah terjadi kezoliman penguasa terhadap rakyat pribumi NKRI, yang dimana sistem pemerintahannya itu membuat rakyat pribumi menderita hingga menyebabkan kematian. Kata netizen, seruan aksi Jokowi Endgame membuat rezim panik. Apapun alasannya, situasi rakyat sedang dilema atas kelalaian rezim sejak awal. Munculnya kesadaran, kemarahan rakyat akan dipolitisir, dipelintir oleh penguasa melalui aparat maupun para pendukung Jokowi Endgame. Ini bukan perihal oposisi kawan yang haus jabatan, tapi ini adalah suara rakyat. Jokowi Endgame ini bentuk kekecewaan, ya, atas kepemimpinan Jokowi. Saat rakyat lapar dan ketakutan oleh pandemi, disitulah muncul kekecewaan. Death is coming, Mr. President. Prinsipnya begini, revolusi tidak pernah bermula dari celotehan anonim bin desas-desus. Perubahan besar berawal dari manusia konkret, argumen berdasar nalar kuat, bukti yang solid, rangkuman suasana kebatinan masyarakat yang nyata akan krisis, dukungan politik yang berbasis moral, etika, dan nurani, serta langkah kaki yang jujur dan berani. Jadi, selembar ajakan demo 24 Juli yang disebar oleh akun anonim tanpa 5W1H, what, who, where, why, when, dan how, yang jelas, tapi diproses segera secara berlebihan oleh aparatus negara, bagi saya adalah omong kosong yang justru kontraproduktif bagi gerakan kritis yang sesungguhnya terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, waspadai kontra intelijen. Tidak usah terpancing, tetap di rumah dan jaga kesehatan. Jangan merugikan diri sendiri dan Anda sendiri. Lakukan hal-hal yang produktif. Itu wujud iman yang nyata pada situasi sekarang. Tapi, tetap lawan koruptor dan oligarki busuk yang cara dilakukan dengan cerdas. Karena itu, nyata adanya musuh sesungguhnya, bahkan ketika jika mereka dilindungi oleh presiden sekalipun. Pintar-pintarlah mengambil posisi. Tahu betul betapa Anda betul-betul tahu sesuatu. Impeachment berbeda dengan pemberhentian presiden. Impeachment adalah sarana yang memberikan kemungkinan presiden atau pejabat tinggi negara diberhentikan sebelum jabatannya berakhir. Impeachment tidak selalu berakhir dengan pemberhentian. Presiden, wakil presiden, serta presiden dan wakil presiden adalah 3 objek yang impeachment. Tagar Pak D mundur saja adalah wajar karena sifatnya imbauan. Siapa tahu berkenan. Presiden dan atau wapres dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Alasannya melakukan pelanggaran hukum. Pertama, mengkhianati negara. Kedua, korupsi. Ketiga, penyuapan. Keempat, tindak pidana berat lainnya. Atau kelima, perbuatan tercela, terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Sebelum mengusulkan pemberhentian presiden dan atau wapres, DPR harus mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan pemeriksaan dan sebagainya, bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum dalam waktu maksimal 90 hari.
Permintaan DPR ke MK harus didukung sekurangnya 2/3 jumlah anggota DPR dalam paripurna yang dihadiri sekurangnya 2/3 jumlah anggota. Kalau MK memutuskan pelanggaran hukum, DPR mengadakan paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian ke MPR. Paling lama 30 hari, MPR mengadakan sidang. Keputusan atau usul pemberhentian diambil dalam paripurna yang dihadiri sekurangnya 3/4 jumlah anggota dan disetujui 2/3 yang hadir. Setelah presiden dan atau wakil presiden dikasih kesempatan menjelaskan dalam paripurna. Begitu cara main konstitusionalnya. Rusuh dan lempar-lempar batu tidak akan menyelesaikan masalah, bakal bikin ribet. Anda sendiri. Posisi saya terang. Pertama, Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan gagal mengatasi pandemi dan memulihkan ekonomi. Ini sejalan dengan kesimpulan Litbang Kompas 22 Juli 2021 yang menyatakan kebijakan yang tidak efektif harus dibayar dengan nyawa yang melayang. Untuk memenuhi separuh target pun pemerintah kesusahan. Selama PPKM darurat ini, kita belajar bahwa pemburukan dapat terrelaksasi dengan sangat cepat. Membohongi diri bahwa situasi masih terkendali tidak akan membuat pasien sembuh dan tak akan membuat virus tiba-tiba menghilang. Kedua, Presiden Jokowi harus dimintai pertanggungjawaban atas kematian akibat COVID-19 yang sangat tinggi. Data 23 Juli 2021, 1.566 orang kematian dalam 24 jam. Orang sakit bisa disembuhkan, tapi tingginya kematian menunjukkan ada yang sangat tidak beres dari kebijakan layanan pemerintah dan sistem kesehatan. Ketiga, DPR perlu memanggil dan meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi untuk memeriksa lebih jauh kemungkinan kesalahan pembentukan kebijakan pemerintah, korupsi atau penyuapan dalam penanganan pandemi, termasuk dugaan aksi ambil untung dalam bisnis obat, vaksin, alkes, kartel, pemulasaran jenazah, dan sebagainya. Perbuatan tercela presiden atau wapres dan pejabat tinggi negara, dan kemungkinan pelanggaran aturan formal dan etika lainnya. Jika para wakil rakyat diam atau mengelak, maka bagian dari kerusakan. Keempat, perburuan terhadap birokrat termasuk pejabat BUMN, pebisnis hitam yang korup dan merugikan negara, dulu dan sekarang. Pecat segera yang busuk, tidak cakap, benalu negara. Kejar koruptor, termasuk obligor BLBI, untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Pakai duitnya untuk membantu rakyat yang lapar dan berada di ambang kematian. Death is coming, Mr. President. Salam benalu negara.